Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa pekan dan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Dan apa saja sih keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan dan laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini? Langsung saja kita berdiskusi dan berbincang dengan ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah, insya Allah kita dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah, insya Allah Pak Prof. Pak Prof, mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri seperti apa sih Pak Prof dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim para pemirsa semua. Alhamdulillah PP Muhammadiyah sudah menentukan bahwa Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Karena pada tanggal 22 Maret itu bulan sudah berada di atas ufuk, ya. Waktu matahari terbenam itu sudah 7 derajat. Mungkin ini bukan hanya Muhammadiyah yang akan memulai puasa atau saum tanggal 23. Seluruh masyarakat Islam, saya yakin yang baik yang menggunakan wujudul hilal, imkan ru'yah, ru'yatul hilal, semua akan sepakat memulai Ramadan tanggal 23. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan semacam maklumat, baik untuk memulai Ramadan maupun mengakhiri Ramadan, dan juga anjuran-anjuran yang harus dilakukan dalam persiapan bulan Ramadan ini. Di antaranya ialah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW memperbanyak ibadah dari sekarang, ya. Di bulan Sa'ban ini hadis-hadis banyak menunjukkan bahwa Rasulullah banyak melakukan amal saum pada bulan Sa'ban ini, karena mungkin untuk mempersiapkan bulan Ramadan supaya tidak. Yang kedua, amal kita diangkat pada bulan Sa'ban ini, sehingga Rasulullah menginginkan diangkatnya di bulan Sa'ban ini dalam keadaan saum. Yang ketiga, kita dianjurkan berbanyak berbuat baik, ya. Sedekah, menolong orang, ya. Yang ketiga, ya kita mencoba untuk mempersiapkan secara fisik, kesehatan kita dijaga. Mungkin olahraga, karena nanti bulan Ramadan nanti olahraganya akan berkurang. Olahraga, minum makan yang bergizi, bermanfaat bagi tubuh kita. Juga menyimpan bekal-bekal kalau ada, agar supaya nanti bulan Ramadan itu kita tidak kekurangan, ya. Karena biasanya kita mengurangi frekuensi kerja pada bulan Ramadan itu. Ya, kita tahulah bulan Ramadan itu kan bulan yang sedang melatih fisik kita, fisik dilemahkan dan ruhani dimunculkan, ya, pada waktu Ramadan itu. Karena bulan ini adalah bulan ruhani menurut saya, bulan kontemplasi. Baik. Kalau hari-hari biasa itu jasmani itu dimanjakan, makan minum. Nah, biasanya kalau jasmani dimanjakan, ruhaninya tertutup. Pada bulan Ramadan ini jasmani dilemahkan dengan makannya diatur, diundur, sehingga ruhaninya akan lebih bisa mengekspresikan diri, ya, lebih bisa menonjol daripada jasmani. Itu yang diharapkan. Karena itu pada bulan Ramadan itu kita akan merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih khusyuk. Spiritualitas kita naik gitu. Ya, saya kira memang seperti itu hukumnya, ya. Hukum keseimbangan, kalau jasmani hebat, ruhaninya biasanya
agak terhambat. Kalau roh jasmani agak dilemahkan, rohaninya akan naik. Gitu. Karena kita tahu rohani itu kan dari sana ya, mimalakutis sama dari ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada diri kita. Nah, kepada jasmani ini kan begitu kuat mengkerangkeng rohani kita. Banyak orang-orang yang tidak ingat pada Allah lagi, tidak ingat pada kematian, tidak ingat pada akhirat. Maka dengan Ramadan ini, sekali lagi tadi, kerangkeng ini diperlemah, jasmaninya yang diperlemah, sehingga rohani bisa naik, berekspresi, langsung mendekatkan diri kepada Allah, ingat mati, ingat akhirat, ingat pada Tuhan, ya, dan alam gaib yang lain. Itu yang diharapkan itu, sama saya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi insyaallah bulan Ramadan itu akan tiba dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia sampai ke bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu ya, walaupun tinggal beberapa hari lagi, itu apa rencana Allah pada kita seperti itu. Jadi kita berharap, makanya kita kalau berdoa itu Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan. Karena Ramadan itu ada bulan yang paling indah, bulan yang kita enak beribadah, dan Allah sengaja menjadikan bulan Ramadan itu bulan untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu mungkin. Masya Allah, insya Allah panjang umur kita semuanya ya Pak Prof. Amin, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu. Kita masih membahas mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan bagaimana sih kita yang harus dilakukan oleh kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentunya Pak Prof ada hal-hal atau misalnya utang piutang yang harus diselesaikan sebelum bulan suci Ramadan tiba. Itu seperti apa saja sih Pak Prof? Bisa dijelaskan? Ya. Ayat Quran disebutkan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Walal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin, faman ta'ahharum fawaharullah wa antasum lakum in kuntum ta'lam." Jika kamu sakit dan dalam perjalanan kamu tidak berpuasa, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka kamu ganti pada hari-hari yang lain. Adapun orang yang sudah kepayahan, susah untuk melaksanakan ibadah saum, maka boleh pijah, memberi makan orang-orang miskin satu hari seorang dengan makanan yang kita cukup. Jadi kalau mau memperbanyak itu lebih baik ya. Kalau kita punya lebih dari seorang, kita memberi makan pakai mes boleh. Tetapi saum, puasa itu jauh lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu di ayat ini disebutkan ada orang-orang yang punya hutang. Ya. Pertama tadi orang yang sakit waktu Ramadan kan, itu diperbolehkan. Yang kedua orang perjalanan. Kita kan kalau orang berjalan itu mungkin kesulitan karena cuaca dan lain sebagainya termasuk, dan itu mendapat rukhsah dari Allah untuk tidak berpuasa tapi diganti. Nah ini sudah mendekati Ramadan lagi, ini Sa'ban kita sudah lebih dari mendekati bagian awal ya. Oleh karena itu kita harus siap-siap, yang paling masih punya hutang cepat dilunasi hutang. Termasuk hutang-hutang yang lain ya, kalau mampu ya dilunasi, kalau tidak, kalau hutang-hutang harta mah bisa dinegosiasikan ya. Tapi kalau hutang puasa itu hutang ibadah. Dan yang diperbolehkan di hutang itu kan puasa ya, zakat ya boleh dihutang. Tapi kalau sholat tidak boleh dihutang. Tidak ada
sholat itu yang kemarin turun pada waktu Isra Mi'raj diperbolehkan untuk dihutang, tidak boleh sholat. Ya. Harus sesuai dengan waktunya. Kecuali kalau kita dalam perjalanan diperbolehkan kita di jamak qashar, itu untuk sholat. Tapi untuk saum kita ada rukhsah, yaitu tidak saum karena alasan syar'i tadi, maka kita diperbolehkan untuk dikodok. Termasuk ya zakat. Kalau sekarang zakat kita umpamanya 100.000, nah, tiba-tiba uangnya terpakai untuk membeli sesuatu yang lebih penting, nah, maka bisa saja dibayarnya nanti setelah ada uang zakat saya. Nah itu mengenai. Tapi kalau sholat kan langsung Allah yang memerintah. Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha yang Mi'raj dan mendapat perintah untuk sholat. Maka sholat itu ibadah yang paling penting di antara ibadah-ibadah lain dalam agama Islam. Tidak boleh ditinggalkan, walaupun dia sakit atau perjalanan, tetap dia harus sholat pada waktunya. Ya, sholat, kecuali kalau tadi mendapat rukhsah dengan jamak qashar. Itu nengnya. Baik Pak Prof, artinya memang meskipun dalam bulan suci Ramadan, Allah dan dalam Islam pun tetap memberikan kemudahan begitu dalam beribadah. Nah Pak Prof, terkait menyambut bulan suci Ramadan sendiri, bisa menyampaikan kembali Pak Prof, larangan dan yang diperbolehkan dalam bulan suci Ramadan itu apa saja Pak Prof? Ya kan kita sebelum masuk bulan Ramadan itu kita harus membaca lagi mengenai kaifiat syarat rukun sunat di bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan di bulan Ramadan itu harus dibaca lagi. Umpamanya kita di bulan Ramadan itu wajib saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh itu seperti itu. Lalu juga dalam bulan Ramadan yang membatalkan itu makan minum, terus juga dengan istri, ya kita berhubungan dengan istri, dan juga ada beberapa lagi seperti muntah yang disengaja dan lain-lain yang membatalkan itu. Tapi ada juga yang bisa membatalkan pahalanya, ya. Berbohong, betul. Malam yada qawla zur wa amali bih laisa lillahi hajatan lima da'a ta'amuhu wasyarabuh. Siapa orang yang tidak menahan diri berbuat bohong, dusta dan melakukan dusta pada waktu bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya orang itu. Ya, walaupun dia menahan makan minum, tapi kalau dia berbohong, seperti itu kan amal yang mengapa. Oleh karena itu menurut saya, karena kalau dalam forum ini tidak mungkin saya menjelaskan satu persatu, lebih baik kita membaca lagi buku-buku. Dan kalau Muhammadiyah itu ialah kumpulan tarjih, ya HPT, himpunan keputusan tarjih, itu dibaca lagi bab saum, ya, termasuk kaifiat sunah-sunahnya seperti apa, wajibnya seperti apa, rukunnya seperti apa, yang membatalkannya seperti apa, yang diharamkan juga seperti apa. Jadi itu ada seperti berhubungan dengan suami istri pada waktu siang hari, itu hukumannya berat, yaitu puasa 2 bulan pada waktu. Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang. Itu kan sangat berat, ya. Oleh karena itu jangan main-main yang sudah punya istri, ya, pada waktu bulan Ramadan. Dan banyak lagi ajaran-ajaran yang harus kita pelajari, termasuk persiapan bulan Ramadan itu yang kita harus pelajari supaya Ramadan kita Ramadan yang betul-betul lebih baik daripada yang lalu, ya. Karena kata Rasulullah, Ramadan itu harus meningkat. Imam Ghazali itu harus meningkat dari puasa am jadi kepada puasa khas bil khas, ya.
Jadi itu tuntunannya seperti itu. Maka saya anjurkan kita belajar lagi sebagai bagian dari persiapan bulan Ramadan. Itu Neng ya. Baik Pak Prof, memang harus dibaca kembali, dipelajari kembali dan saling mengingatkan agar menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini semakin siap lagi ya Pak Prof. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMO. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dan kita masih membahas mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Pak Prof, barangkali bisa memberikan informasi dan menjelaskan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kan kita sudah masuk ke kondisi atau dalam masa endemi dari pandemi ke endemi. Nah, Pak Prof, bagaimana kalau dari Muhammadiyah sendiri, apakah juga ada ketentuan yang diinformasikan kepada para kader Muhammadiyah sendiri, Pak Prof? Ya, kira-kira kalau daerah itu daerah yang hijau, daerah yang sudah tidak ada sama sekali endemi, silakan kita melaksanakan ibadah-ibadah secara biasa, terutama pada waktu malam hari kita bisa berjamaah taraweh di masjid-masjid, di musola-musola atau di langgar-langgar ya. Tidak diberi lagi atau pembatasan-pembatasan tertentu. Tapi kalau berhati-hati ya tetap. Yang kedua, di daerah itu masih terjangkit penularan karena sekarang tetap masih ada dan itu harus kita ketahui dari pejabat yang setempat yang berwenang, maka kita harus berhati-hati ya. Kalaupun kita mau berjamaah ya pakai masker ya, berhati-hati dalam berbicara, ya, ada aturan-aturannya itu pada waktu melakukan saum. Tapi pada dasarnya sekarang seluruh pelosok Indonesia sudah mulai bebas. Kita sudah melakukan kegiatan sehari-hari secara rutin juga sudah bebas. Artinya tidak ada lagi yang kecuali mungkin kalau naik kendaraan umum, baik pesawat, kereta api maupun bus, kita masih tetap memakai masker sebagai syarat dari kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Itu Neng ya, tapi pada prinsip seperti itu. Yang kedua, nanti pada bulan Lebaran pun dipersilahkan kita melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama. Nah, tapi lagi-lagi ya kita harus hati-hati, tetap menjaga diri agar kita tidak terkena oleh penularan dari penyakit. Gitu. Baik Pak Prof, artinya memang meskipun sudah dalam masa endemi begitu sesuai arahan pemerintah, tetap menggunakan protokol kesehatan dan beraktivitas seperti biasanya dan beribadah dengan baik sesuai ketentuan yang sudah berlaku ya Pak Prof. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah terkait menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini. Silakan Pak Prof. Ya, para pemirsa televisi Muhammadiyah, alhamdulillah mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya kita ucapkan syukur pada Allah sambil berdoa dengan sangat kuat. Semua kita disampaikan ke Allahumma balighna Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang istimewa ya. Di dalam Quran sendiri kan disebut-sebut bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana ada satu malam yang bagus, lebih bagus dari 1000 bulan, wah macam-macam. Bulan yang sodakohnya dilipat gandakan. Wa khairus sadaqah fi Ramadan. Juga sholat-sholat kita, ibadah-ibadah wajib kita dilipat gandakan pahalanya. Dan juga ruhani kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa juga dalam bulan Ramadan itu kita berdoa pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kita berdoa pada Allah dengan sangat khusyuk dalam bulan Ramadan itu. Ya, dengan sangat kuat. Allah akan mengabulkan doa kita. Lalu kita melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya.
doa-doa yang kita panjatkan ketika saum itu jauh lebih lebih khusyuk, lebih mengena, lebih terasa dalam rohani kita. Oleh karena itu jangan lewatkan itu doa. Dan juga persiapkan untuk kita berbuat baik pada tetangga, kepada keluarga, apalagi pada orang tua. Persiapkan dari sekarang hadiah-hadiah untuk mereka. Walaupun itu tidak seberapa, tapi saya kira baiknya bulan ini menjadi bulan kebaikan saja. Menolong orang, lihat tetangga sekitar. Jangan sampai ada yang kelaparan ya. Mereka susah buka. Maka dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita memberi makan 10 orang, maka kita akan mendapatkan pahala 10 orang puasa ditambah kita 11 orang. Sangat luar biasa. Sekali lagi, itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita usia yang panjang, kesehatan yang prima, dan rezeki yang ada, yang melimpah, supaya kita bisa banyak berbuat baik di bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih Ananda. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof atas pencerahan dan penjelasannya. Dan memang Allah sangat baik sekali kepada kita, memberikan waktu menyiapkan bulan suci Ramadan ini tentunya untuk selalu dekat kepada Allah, memberikan kebermanfaatan untuk sesama, selalu saling mengingatkan dan berbaik begitu sesama, saling berbaik dalam bersikap juga begitu dengan sesama manusia. Dan pemirsa, tentunya juga kita berharap semoga kita bisa dan diberikan senantiasa Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya sehingga bisa siap dan menyambut bulan suci Ramadan dengan baik. Terima kasih Pak Prof sekali lagi atas pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih juga kepada pemirsa TVMU dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.